Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lutfia. Saya merupakan Bimba Angke yang sedang magang di Bimba Jelambar Baru. Saya akan mempresentasikan hasil magang saya di hari ke-9. Di bagian A yang pertama ada apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba. Untuk tanda panah sendiri merupakan bagian alur yang dimana kita harus mengikuti alur yang terdapat di kurikulum. Begitupun artinya kita harus mengikuti tanda panah. Yang 2A, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba. Untuk garis tebal tersebut merupakan syarat apakah anak yang ketika ingin naik level itu ketika di kurikulumnya ada garis tebal, kita harus tahu nih apa sudah memenuhi atau belum syarat-syarat yang akan memajukan mereka untuk naik modul. Nomor 3A, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba. Untuk tanda seru itu kehati-hatian kita, apakah betul nih di modul yang sedang anak kerjakan itu sudah sesuai dengan kriteria dan syaratnya, seperti itu. Nomor 4A, jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum Bimba. Untuk tahap persiapan, biasanya anak-anak itu kita kenali dengan huruf verbal A, I, U, E, O, yang dimana kita hanya menyebutkan huruf A, I, U, E, O dengan lagu untuk membiasakan anak mengenal huruf tanpa mengenalkan simbol. Ketika anak sudah mahir, kita akan memperkenalkan 4 huruf sederhana, biasanya terdiri dari seperti contoh Mimi gitu. Nah, setelah anak mahir nih dengan huruf 4 verbal kembar yang tanpa kita ketahui simbolnya, kita memperkenalkan juga dikte 4 huruf sederhana, di mana kita hanya mengucapkan tanpa memperkenalkan simbol huruf tersebut kepada anak. Ketika anak sudah mahir di dalam uh, dikte 4 huruf sederhana, kita lanjut ke 5 huruf verbal kembar gitu. Sampai setelah mereka mahir, kita lanjut ke 5 dikte huruf sederhana. Ketika anak sudah mahir pula, kita bisa naikkan ke lanjutan yaitu huruf verbal JLNTRC. Nah, ketika setelah mahir JLNTRC, tanpa memperkenalkan huruf simbol, kita memperkenalkan kembali BDG KMPSY, huruf verbalnya. Ketika mahir, kita bisa lanjut ke tahap B1A. Selanjutnya, ada apa syarat huruf simbol A, I, U, E, O. Syaratnya ketika anak telah memahami secara detail bagian huruf A, I, U, E, O tanpa kita ketahui tanpa kita ajari simbolnya seperti itu. Nah, nomor 6, apa syarat modul B1A. Untuk modul B1A kita harus lebih memahami terkait tahap persiapannya, apakah anak sudah benar-benar siap, seperti contoh huruf verbal JLNTRC, BDG KMPSY, terus huruf verbal A, I, U, E, O, 4 huruf kembar, 4 huruf simbol sederhana, seperti itu. Nah, untuk syarat modul B1B itu sama, kita harus menguasai B1A, terus huruf verbal JLNTRC, huruf verbal BDG KMPSY, huruf verbal A, I, U, E, O, 4 huruf kembar, dikte 4 huruf sederhana, seperti itu. Nah, untuk syarat 4 huruf verbal sederhana, biasanya kita harus memperkenalkan atau memantapkan si anak mengenai huruf verbal A, I, U, E, O, BDG, KMPSY, JLNTRC, seperti itu. Apakah mereka sudah mahir nih gitu. Nah, bisa kita selingi ke dalam huruf verbal sederhana gitu. Nah, untuk nomor 9, apa tahap setelah 4 huruf kembar. Nah, untuk itu biasanya kita didikte 4 huruf sederhana. Nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Kita bisa lanjut ke B1B. Yang dimana biasanya itu membaca gitu. Nah, nomor 11, apa tahap selanjutnya di B1E? Kita bisa naik level atau anak kita bisa naik level kan ke 2 bagian modul 2. Nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah B14? B14 kita bisa naikkan ke B15. Di bagian B1 ada pertanyaan, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan itu untuk mempersiapkan atau memperkenalkan anak, membiasakan anak untuk mengenai huruf verbal seperti A, I, U, E, O terlebih dahulu tanpa memperkenalkan anak terkait simbol huruf tersebut. Nah, nomor 2B, apa pengertian huruf verbal? Huruf verbal secara bahasa Indonesia itu sendiri memiliki arti huruf yang diucapkan secara lisan, dalam artian kita tidak boleh menyampaikan atau memunculkan simbol terkait huruf yang sedang kita verbalkan. Nomor 3B, apa tahap persiapan? Disebut dengan tahap apa? Tahap verbal. Karena apa? Di dalam tahap persiapan awal yang kita lakukan ini dengan memverbalkan anak, yakni dengan tidak memperkenalkan simbol huruf kepada anak tersebut. Selanjutnya ada nomor 4B, mengapa ada tahap persiapan? Mengapa adanya tahap persiapan? Untuk melatih mental anak, untuk memperkenalkan anak terkait cara belajar kita, terkait huruf-huruf yang akan mereka temui di pembelajaran selanjutnya. Nomor 5, apa tujuan adanya tahapan persiapan? Ya, yang seperti saya ucapkan sebelumnya, ya ini untuk mempersiapkan anak lebih semangat belajarnya dengan menyanyikan lagu-lagu yang ada di Bimba, memperkenalkan huruf verbal baik itu A, I, U, E, O, B, D, G, K, M, P, S, Y, T, L,
JLNTRC seperti itu. Nomor 6, materi apa yang termasuk dalam tahapan persiapan? Tahapan persiapan itu ada beraneka ragam. Yang pertama ada huruf verbal A, I, U, E, O, yakni selanjutnya ada 4 huruf kembar, selanjutnya dikte 4 huruf kembar, sampai ke 5 dikte huruf kembar sederhana seperti itu. Nomor 6, materi apa yang termasuk dalam tahapan persiapan? Materinya huruf verbal A, I, U, E, O, 4 huruf kembar, dikte 4 huruf sederhana, huruf verbal BDG KMPSY, huruf verbal GLNTRC, seperti itu. Nomor 7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahapan persiapan? Biasanya kita awali dengan menyanyi sambil berdialog. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika kita berdialog sambil menyanyi, kita selipi huruf verbal kembar 4 dan kita ulang berkali-kali dan mengajak anak untuk mengikutinya secara perlahan. Setelah itu di bagian C, 1, apa pengertian dari huruf verbal A, I, U, E, O? Yakni pengenalan huruf atau pengenalan huruf A, I, U, E, O tanpa menyebutkan atau menunjukkan simbol huruf dari A, I, U, E, O tersebut. Nomor 2 C, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf A, I, U, E, O? Tujuan utama adalah agar anak menyukai bermain dan bernyanyi huruf A, I, U, E, O gitu. Tujuan khususnya untuk anak melatih kebiasaan untuk bermain dan belajar seperti itu. Nomor 3 C, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf A, I, U, E, O? Biasanya kita nyanyikan huruf A, I, U, E, O secara berulang dengan bernyanyi dengan diiringi kalimat 4 huruf kembar. Nah, setelah berulang kali menyebutkan huruf kembar tersebut, kita ajak anak untuk menyebutkan yang serupa gitu. Di bagian D1, apa pengertian dari huruf verbal BDG KMPSY? Huruf verbal BDG KMPSY itu sendiri merupakan huruf verbal yang kita hanya sekadar mengenalkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa menyebutkan atau menunjukkan simbol terkait huruf tersebut. Nomor 2 D, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari BDG KMPSY? Sama seperti huruf verbal A, I, U, E, O, tujuan utamanya untuk anak tertarik dalam belajar terkait huruf verbal terbaru yang mereka miliki, yakni BDG KMPSY tanpa menunjukkan simbolnya. Yang tujuan khususnya untuk melatih mereka untuk terbiasa terkait materi barunya. Nomor 3 D, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf BDG KMPSY? Serupa dengan memperkenalkan huruf verbal A, I, U, E, O, kita pertama menyanyi sambil berdialog dengan mengajak mereka mengikuti nyanyian yang sedang kita lakukan. Kita harus masukkan kalimat 4 huruf kembar dan meminta anak untuk mengulangannya secara bersama-sama. Nah, untuk D1, apa pengertian dari huruf verbal GLNTRC? Sama seperti BDKMPSC huruf verbalnya, yakni untuk memperkenalkan anak terkait materi atau terkait materi dari huruf verbal JLNTRC tanpa menunjukkan simbol huruf tersebut. 2E, apa tujuan utama dan tujuan khusus? Sama seperti BDG KMPSY memiliki tujuan khusus dan umum. Tujuan utamanya ini untuk melatih atau membiasakan anak mendengarkan suatu huruf yang baru, yakni huruf verbal BDG KMPSY, JLNTRC tanpa menunjukkan simbol. Tujuan khususnya untuk melatih mereka untuk senang untuk belajar. Nomor 3E, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf JLNTRC? Yakni dengan mengajak mereka berbicara sambil bernyanyi, dengan memasukkan 4 huruf verbal kembar dan meminta mereka untuk mengulang serupa seperti itu. Di bagian F1 ada apa pengertian dari huruf verbal ABC? Sama seperti huruf verbal yang lainnya, kita memperkenalkan huruf ABC dengan menyanyikan lagu dan tanpa menunjukkan simbol terhadap anak. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal ABC? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan belajar sambil menyanyi dengan menyebutkan huruf ABC, dan tujuan khususnya untuk memfokuskan anak dalam melatih ingatannya. Nomor 3, bagaimana cara motivasi mengenalkan huruf ABC? Sama seperti memperkenalkan huruf verbal yang lainnya, kita bernyanyi sambil berdialog dengan memasukkan 4 huruf kembar atau dikte 4 huruf sederhana dan diulang secara berkali-kali, dan setelah itu kita mengajak anak untuk mengikutinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.